Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 2980 sampai bab 2981. Sebelum Statam terkejut saat melihat adegan seperti itu, Ye Chong berbalik dan menendang Levis. Tendangan Ye Chong kembali menendang Levi dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Seluruh tubuh Levi tenggelam ke dalam dinding, membuat lubang besar ke dinding, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Levi memuntahkan seteguk darah lalu perlahan berdiri. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, "Wah, kamu benar-benar kuat, tapi aku abadi, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali." Tendangan Ye Chong barusan menggunakan banyak kekuatan, tapi tetap saja tidak membunuhnya. Dai Levis. Ketika Statam melihat adegan ini, dia mengerti apa yang terjadi. Serangan mendadak Levi tidak membunuh Ye Chong. "Siapa kamu?" Statam tidak percaya bahwa seorang pemuda dapat memiliki energi yang begitu kuat. Untuk memiliki kemampuan ini, dia harus menjadi monster tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Sangat mungkin monster tua setingkat ini bisa diremajakan melalui budidaya. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa memiliki kemampuan seperti itu? Levis berkata, "Berhentilah bicara omong kosong padanya, bahkan jika dia adalah dewa di langit. Kita berdua bisa membunuhnya hari ini." Petik 2. Levis menunjukkan keabadiannya. Tidak peduli apa, Ye Chong tidak bisa membunuhnya. Levis. Selama dia melibatkan Ye Chong, Statam di sebelahnya dapat mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Betapapun kuatnya seseorang, akan ada saatnya dia gagal. Selama dua orang berhasil sekali, mereka dapat membunuh Ye Chong. Ini pula yang menjadi alasan sebenarnya kenapa hantu kembar bisa membuat orang ketakutan. Si kembar Kidao telah bekerja sama selama bertahun-tahun, Statam sama sekali tidak panik saat melihat Ye Chong mengalahkan Levis, justru karena dia tahu bahwa Levis itu abadi. Sambil berbicara, Levis bergegas menuju Ye Chong lagi. Pada saat ini, dia telah mengungkapkan kartu trufnya, dan secara alami menyerang Ye Chong tanpa keraguan, dan segera dia dan Ye Chong bertarung bersama. Namun, dalam 10 ronde, Levis ditendang oleh Ye Chong dengan keras lagi. Namun, karena Levi abadi, tidak peduli seberapa kuat serangan Ye Chong, dia tetap abadi. Terlebih lagi, tubuh Levi sepertinya bisa pulih dengan cepat, dan ia bisa pulih dari cedera serius hampir seketika. Pukulan Ye Chong biasanya telah memutuskan semua meridian Levi sejak lama, tapi meridian Levi bisa pulih dalam sekejap. Oleh karena itu, Levi hampir tidak terluka dan terjerat dengan Ye Chong. Statam di sebelahnya sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Tanaman merambat di tangannya seperti 5 ular berbisa, mengelilingi Ye Chong, melambai secara acak, dan jika dia melihat peluang, dia akan menyerang Ye Chong. Di satu sisi adalah serangan tak berujung Levi, di sisi lain adalah tanaman merambat Statam yang seperti ular, yang akan menggigit Ye Chong di masa depan. Akibatnya, Ye Chong juga bermasalah. Ketika Levis bergegas maju untuk kelima kalinya, Ye Chong melihat peluang dan muncul di belakang Levis dalam sekejap. Lalu, Ye Chong mengulurkan tangannya dan meraih kepala Levi. Kemudian, dengan suara klik, Ye Chong memutar kepala Levi 360 derajat, dalam sekejap leher Levi terhubung ke tubuhnya hanya dengan selapis kulit. Ye Chong tidak percaya begitu saja, Levi masih bisa bertahan. Segera setelah itu, Ye Chong menendang Levis dengan tendangan bang lainnya. Setelah Levi ditendang dan terbentur tembok, dia berdiri kembali dalam waktu kurang dari 3 detik, masih hidup. Wang Jing kaget. Leher Levi patah dan dia tidak bisa mati seperti ini. Sepertinya tubuh abadi ini benar-benar abadi.
Setelah Levi berdiri, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jie, bagaimana? Sekarang kamu telah merasakan betapa kuatnya aku. Biar ku beritahu, kamu tidak akan pernah membunuhku. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu pasti akan melakukannya mati. Karena cepat atau lambatmu, aku akan kehabisan kekuatan. Lagi pula, selama kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kata-kata Levi tidak diragukan lagi merupakan serangan psikologis. Keabadiannya memang dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tiada habisnya pada musuh-musuhnya. Statham mencibir dan berkata, haha itu benar, kenapa aku tidak memberimu kesempatan sekarang? Berlututlah dan mohon ampun. Mungkin kami bisa membuat kematianmu lebih mudah. Wang Jing juga sangat khawatir karena dia tahu apa yang dikatakan Levi. Ya itu betul. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, serangannya sama sekali tidak berguna melawan Levis. Levis kini hanya perlu mengandalkan keabadiannya untuk terus mengonsumsi Ye Chong. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia masih kelelahan. Ketika kekuatan Ye Chong habis, bukankah dia akan dibunuh oleh Levis dan Statham? Hantu kembar ini memang sangat menakutkan. Ini tidak terkalahkan. Wang Jing berpikir dalam hatinya. Di sini, Wang Jing cemas, tapi Ye Chong terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius situasi di depannya sama sekali. Melihat wajah Ye Chong tidak panik sama sekali, tetapi sepertinya dia yakin akan menang, Wang Jing berpikir dalam hati, apakah Ye Chong masih memiliki beberapa trik sampai sekarang. Statham dan Levis juga melihatnya, dan Ye Chong tidak menyerah. Statham mencibir dan berkata, wah, jika itu masalahnya, kamu harus segera mengeluarkan kartu trufmu. Kami akan membuatmu benar-benar putus asa, dan belum terlambat untuk berlutut dan memohon kematian. Statham merasakan itu bahkan jika Ye Chong menggunakan bahkan dengan kartu trufnya, dia masih tidak bisa menghancurkan keabadian atau kematiannya Levi. Ye Chong hanya mengangkat bahu dan berkata, hanya kalian berdua. Kamu ingin aku menunjukkan kartu trufku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Petik 2. Mendengar ini, Statham, yang memiliki sifat marah, merasa terhina. Dia berkata dengan dingin, sombong sekali. Levis terus ganggu dia. Hari ini kita berdua akan membuat kematiannya sangat menyakitkan. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong sampai akhir. Jawab Levi, lalu menggerakkan tubuhnya, dan lagi bergegas menuju Ye Chong. Ketika Levis bergegas lagi, Ye Chong hanya mengulurkan jarinya dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap mata, tinju Levi sudah dekat dengan Ye Chong. Dan jari Ye Chong dengan lembut mengetuk alis Levi begitu cepat sehingga bahkan Levi sendiri tidak menyadarinya. Levis masih menyerang Ye Chong. Pada saat yang sama, kelima tanaman merambat Statham menusuk Ye Chong. Ye Chong hanya melambaikan tangannya, dan semburan energi sejati memaksa tanaman merambat kembali. Kemudian dia terbang dengan tendangan lain dan mengusir Levis. Levis tidak dapat mengingat kapan pertama kali dia diusir oleh Ye Chong. Dia mencibir dan berkata, nak, kamu tetap mencobanya meskipun kamu tahu itu tidak ada gunanya. Apakah menurutmu itu menarik? Petik 2. Ketika dia berbicara, dia sama sekali tidak merasakan ada bekas api di antara alisnya. Benarkah? Ye Chong berkata dengan dingin. Saat ini, Levis tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan hawa dingin di antara kedua alisnya. Tapi karena dia tidak bisa melihatnya sendiri, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Statham dan Wang Jing sama-sama melihatnya. Pada saat ini, tanda berbentuk api ungu seukuran koin muncul di antara alis Levi. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Levis, kamu bisa pergi dan mati. Hari ini aku ingin melihat apakah tubuh abadimu masih berguna jika diledakkan menjadi ribuan keping. Ye Chong berkata,
tidak menunggu Levis ketika dia menyadari apa yang Dia yang dimaksud dengan kata-kata ini, dia mengaktifkan ledakan api murka Buddha. Kemudian yang terdengar hanyalah suara teredam, yang sepertinya merupakan suara ledakan yang berasal dari dalam tubuh Levi. Seolah-olah seseorang telah memasang bom nuklir di dalam tubuh Levi. Tak lama kemudian, terlihat dengan mata telanjang, tubuh Levi seketika terhempas menjadi ribuan keping bubuk, yang tertiup angin seperti bubuk. Tubuh abadi yang tak terkalahkan ini telah berubah menjadi triliunan bubuk dan tidak akan pernah dapat dipulihkan. Deru ledakan terdengar di seluruh clubhouse. Retakan pada dinding yang baru saja retak oleh Levis kini semakin membesar akibat getaran ledakan, dan seluruh bangunan seakan runtuh. Yang mengejutkan Wang Jing adalah, selain suaranya yang besar, ledakan tubuh Levi tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Bahkan sofa dan meja di sekitar Levis tidak hancur. Dan Wang Jing hanya merasakan fluktuasi kekuatan. Pemusatan kekuatan pada satu titik dan pengendalian kekuatan seperti ini jauh lebih sulit daripada meledakkan seluruh kekuatan dan menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan sekarang, Ye Chong menggunakan aksi terkenalnya, ledakan api marah Buddha. Hanya saja kekuatan yang dia gunakan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bisa mengontrol jangkauan kekuatan ledakannya, sehingga hanya meledak di dalam tubuh orang yang ditandai tanpa menimbulkan riak eksternal. Mampu mengendalikan kekuatan dengan bebas adalah perbedaan antara master sejati dan master non-nyata. Dan ketika Statham melihat Levis, yang dikatakan abadi, diledakkan menjadi bubuk, dia langsung tercengang. Dia membeku di tempat selama beberapa detik, berpikir bahwa Levi akan mampu bangkit kembali kali ini. Namun, Levis telah hancur berkeping-keping, dan saya tidak tahu kemana ia melayang. Kali ini, dia benar-benar tidak dapat dibangkitkan. Baru kemudian Statham menyadari bahwa jalan buntu yang mereka bicarakan sangat konyol di depan Ye Chong. Tanpa diduga, salah satu dari hantu kembar yang agung akan dibunuh seperti ini tepat setelah mereka lahir. Levis, yang telah hidup selama 8 atau 900 tahun dan memiliki tubuh yang abadi, meninggal seperti ini. Namun, Ye Chong sekarang tahu bahwa Levis mengatakan bahwa dia hidup selama ratusan tahun dan seterusnya, yang sebenarnya bukan sebuah kebanggaan. Dia memiliki tubuh yang abadi dan umurnya secara alami tidak ada habisnya. Namun, Ye Chong tahu bahwa Levis jelas tidak dilahirkan dengan kemampuan istimewa seperti itu. Pada saat ini, gumpalan asap perak melayang di tempat Levis terbunuh. Ini adalah jejak ingatan Levi, yang diekstraksi oleh Ye Chong menggunakan mata Dewa Naga. Ye Chong sengaja menyimpan ingatan ini, karena tersembunyi di dalam ingatan ini adalah bagaimana Levis memperoleh keabadian. Tubuh abadi ini tidak dapat dicapai dengan kultivasi biasa, saya khawatir Levi telah mengalami beberapa pertemuan ajaib. Ye Chong sangat penasaran bagaimana Levis memperoleh keabadian, jadi dia menghilangkan kenangan tentang Levis ini. Saya melihat Ye Chong perlahan berjalan ke sisi gumpalan asap perak, lalu menggunakan energi sejatinya untuk mengumpulkan asap, memasukkannya ke dalam jimat batu giok, dan memasang jimat batu giok dengan benar. Setelah melakukan semua ini, Ye Chong memandang Statham yang berdiri di samping. Selanjutnya, giliranmu, kata Ye Chong. Statham tahu bahwa mustahil baginya untuk menghadapi Ye Chong ini. Saat ini, dia tidak peduli dengan wajah si hantu kembar. Selama aku bisa tetap hidup sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Statham meraung dan melemparkan telapak tangannya. 5 tanaman merambat di telapak tangannya tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi 5 ular besar setebal mulut mangkuk. Mereka bergegas menuju Ye dengan taring dan cakarnya, terburu-buru.
Dalam sekejap, seluruh ruangan langsung diselimuti oleh udara hitam yang dipancarkan tanaman merambat. Bau darah yang terpancar dari tanaman merambat membuat Wang Jing merasa pusing meski berada jauh. Seluruh aula dipenuhi dengan perasaan dingin. Pada saat yang sama ketika 5 ular anggur raksasa menembak ke arah Ye Chong, Statam berbalik dan lari. Ini adalah keterampilan terakhir Statam yang menyelamatkan nyawanya. Untuk melarikan diri, dia bahkan harus meninggalkan tanaman merambat yang telah dia tanam selama ratusan tahun. Dalam sekejap mata, ular anggur raksasa itu berada di depan Ye Chong, dan Ye Chong mendengus, mengulurkan tangan kanannya, menjentikan jarinya, dan mengeluarkan percikan ungu kecil. Percikan kecil itu terbang ke udara dan menyerbu ke dalam kegelapan besar dari 5 tanaman merambat hitam. Dalam sekejap, percikan ungu mengambil alih dan menyulut 5 tanaman merambat. Sejenak api ungu menyala, dengan cepat menyebar dari kepala pohon anggur hitam ke ekor pohon anggur hitam. Dalam sekejap mata, kelima tanaman merambat itu terbakar habis dan berubah menjadi tumpukan abu, yang jatuh ke tanah. Kegelapan dan dinginnya berangsur-angsur menghilang seiring tanaman merambat terbakar. Di dalam aula, cahaya kembali menyala. Sementara itu, Statam melompat keluar jendela. Namun, dia belum berlari jauh. Saya khawatir bahkan Statam tidak menyangka bahwa keterampilan melarikan diri miliknya akan sangat rentan di depan Ye Chong. Ye Chong tidak mengejarnya, dia hanya mengulurkan telapak tangannya, dan yang mengambang di telapak tangannya adalah pedang hijau kecil, kira-kira sepanjang tusuk gigi. Segera setelah itu, terdengar suara "whoosh" yang menembus udara, dan pedang hijau kecil itu langsung terbang. Setelah terbang keluar dari jendela pecah, pedang kecil itu tampak hidup, segera berubah arah dan mengejar Statam yang terjatuh. Statam baru saja melompat keluar jendela dan belum mendarat di tanah. Pedang ilahi Kaisar King yang biru menembus dadanya. Setelah pedang ilahi Kaisar King menembus Statam di udara, pedang itu berputar dan terbang kembali ke tangan Ye Chong tanpa setetes darah pun. Wang Jing tercengang saat melihat adegan ini, seolah Ye Chong benar-benar jugling. Dan kemudian, hanya terdengar ledakan keras, suara benda besar jatuh ke tanah. Kemudian, seseorang berteriak, "Ah!" Seseorang melompat dari gedung. Statam juga tewas. Ye Chong membunuh si kembar hantu hanya dengan beberapa gerakan. Dan bisa dikatakan sangat mudah untuk dibunuh. Wang Jing tahu bahwa bahkan si kembar hantu pun tidak bisa mengeluarkan kekuatan Ye Chong yang sebenarnya sama sekali. Seberapa menakutkankah Ye Chong ini? Wang Jing tidak bisa tidak berpikir. Mungkinkah Ye Chong benar-benar bisa bersaing dengan tokoh-tokoh besar di Ghost Road? Tepat ketika Wang Jing dikejutkan oleh kekuatan Ye Chong tampak sangat tenang dan membunuh si kembar hantu. Baginya, sepertinya dia baru saja melakukan hal yang sangat biasa. Kemudian, Ye Chong memandang Wang Jing dan bertanya sambil tersenyum, "Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya alamat jalan hantu itu?" Bersambung.